wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Wa ya ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini Jumat malam ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, dengan membaca buku Matan Al-Ajrumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Nah, di pertemuan lalu kita telah membaca telah selesai membaca bab na'at, ya, babun na'ati. Dan bab na'at ini merupakan bagian dari at-tawabi, ya, namanya tawabi. Jamak dari tabi. Tabi itu adalah kata yang mengikuti, ya, pengikut yang mengikuti. Yang pertama kemarin adalah an-na'tu. Apa itu na'at kemarin? Sifat, ya. Dia bisa kita terjemahkan dengan artian sifat, karena memang bahasa Arab na'at itu memang maknanya sifat. Ciri-cirinya secara ringkasnya apa kemarin? Na'at kan mengikuti apa? Kalau na'at pasangannya apa? Man'ut. Nah, istilah-istilah seperti itu kita harus terbiasa, ya. Kita harus hafal. Na'at itu mengikuti man'ut. Nah, maka ciri-cirinya na'at dan man'ut itu, yang pertama dari sisi i'rabnya, ya. Ya, dari sisi i'rabnya, atau yang secara dhahir itu yang kemarin kita sebutkan, ciri pertama itu kelihatan apanya sih? Sama-sama ma'rifah atau nakirahnya. Nah, sama-sama ma'rifah, nakirah. Nah, dan tanpa ada jeda. Tanpa ada jeda itu namanya na'at. Kemudian ciri yang kedua dari sisi i'rabnya, sama-sama i'rabnya. Kalau man'utnya rafa, maka na'atnya juga ikut rafa. Kalau na'atnya nasab, maka man'utnya juga na'atnya maka nasab juga. Jadi man'ut yang diikuti, ya. Jadi ukurannya itu man'utnya apa, maka na'atnya mengikuti. Ya, man'ut itu yang diikuti, na'at itu yang mengikuti, yang mensifati. Kalau man'utnya majrur, maka na'atnya juga majrur, sama, ya. Kemudian mengikuti dari sisi apa lagi? Sama dalam hal apa lagi? Jenis, ya. Kalau mudzakkar sama-sama mudzakkar, kalau muannas maka sama-sama muannas. Satu lagi dari sisi apa? Ya, jumlah bilangannya. Kalau isim mufrad maka sama-sama ikut isim mufrad. Kalau dia musanna ikut musanna, kalau jamak maka juga ikut jamak. Nah, ada yang tanyakan tentang na'at? Ada yang kurang jelas? Jadi yang tanpa jeda tadi maksudnya? Kalau yang dengan jeda itu misalkan ini berikutnya nanti ataf. Ya, misalkan jaa Zaidun wa Amrun. Nah, kalau tanpa jeda kan kemarin misalkan jaa Zaidun al-aqilu. Al-aqilu, maka dia naatnya untuk Zaid, artinya telah datang Zaid yang berakal. Tapi kalau itu dikasih wawu, dikasih jeda, wawu, jaa Zaidun wal aqilu, itu sudah bukan na'at atau sifat lagi, tapi artinya dia orang lain. Jadi telah datang Zaid dan seorang yang berakal, ya.
Jadi tanpa jeda, dia langsung beriringan, itu namanya naat karena dia sifat. Kemudian tentang ma'rifah juga sudah disebutkan. Ada apa saja yang termasuk kategori isim ma'rifah? Ada 5 ya. Dhamir, isim alam. Apa itu isim alam? Nama ya, nama. Terus apa lagi? Isim mubham itu apa? Isim yang samar. Ada berapa isim mubham? Kemarin kita sebutkan jenisnya itu loh. Isim mubham itu ada berapa? 2. Apa sama apa? Isim isyarah dan isim mausul. Isim isyarah dan isim mausul ini yang mubham ini yang kadang kita perlu dirinci itu. Isim isyarah, nunjuk-nunjuk. Isyarah kan tunjuk-tunjuk, kata tunjuk, isim isyarah. Sama isim mausul, kata sambung, yang artinya yang. Alladzi kan itu kan yang. Itu mubham. Yang ketiga, yang keempat, ya isim yang kemasukan alif lam. Jadi yang tadinya nakirah itu asalnya dia tanpa alif lam, kata umum. Kalau sudah kemasukan alif lam maka dia menjadi ma'rifah. Ma'rifah itu kata khusus, bisa kita katakan seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya apa saja yang disandarkan kepada salah satu dari 4 yang tadi. Istilahnya apa? Mudhaf. Ya, dia mudhaf ke salah satu dari 4 tadi. Mudhaf ke domir, ya, maka dia ma'rifah. Baitun itu nakirah apa ma'rifah? Baitun nakirah. Dia mudhaf ke domir hu misalkan, menjadi baituhu. Ya, jadi ma'rifah. Kan itu. Terus baitun dia mudhaf ke nama orang, misalkan Zaid, maka menjadi baitu Zaidin, jadi ma'rifah. Menjadi ma'rifah karena dia diidhofahkan ke salah satu dari yang 4 tadi. Nah, rajulun ma'rifah apa nakirah? Rajulun nakirah. Biar bisa jadi ma'rifah dikasih alif lam, menjadi ar-rajulu. Nah, ar-rajulu itu ma'rifah. Nah, baitun tadi diidhofahkan atau dimudhafkan kepada ar-rajul, menjadi baitur rajuli. Jadi ma'rifah apa nakirah? Jadi ma'rifah karena dia mudhafnya ke ar-rajul, ada alif lamnya. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, baitun masuk kepada rajulun, berarti baitu rajulin itu bukan ma'rifah. Dia tetap nakirah. Ya, cuman takhsis aja, lebih khusus. Secara apa? Zatnya itu yang mana itu lebih tertentu, apa lebih terkhususkan. Tidak umum lagi tapi dia dikhususkan, tapi tidak ta'rif. Tidak ma'rifah. Jadi kadang itu pendefinisian kata khusus kata umum itu juga tidak mewakili juga, tapi kita tahu gambaran umumnya gitu. Nah, jadi itu yang ma'rifah. Kemudian nakirah itu kata umum ya, secara umum, atau istilahnya yang dia pantas untuk menerima alif lam. Baik, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, tabi yang kedua. Karena tawabi itu ada 4, yaitu na'at, ataf, taukid sama badal. Nah, kita baca. Qala al-musannifu rahimallahu taala babul atfi. Babul atfi. Wa huruful atfi asyaratun. Wa huruful atfi asyaratun. Wa hiya al-wawu wal fa'u wa summa wa au wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'i. Kita baca aja, selesaikan dulu. Kemudian fa'in utifat ala marfu'in rufi'at. Au ala mansubin nusibat. Au ala makhfudin khufidat.
au ala majzumin juzimat. Taqulu qama Zaidun wa Amrun. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Terjemahnya bab tentang ataf. Nah, ataf di sini dia adalah bisa kita artikan kata hubung. Ya, hubung ya. Penghubungan dua kata atau lebih, saya gitu, ataf. Ya. Dan di sini karena kita untuk pemula itu atafnya menggunakan huruf ataf. Jadi penghubungan beberapa kata dengan menggunakan perantara huruf ataf. Jadi menghubungkan beberapa kata dengan huruf ataf. Huruf ataf. Atau kata penghubung. Jadi huruf itu dalam bahasa Arab juga bisa kita katakan sebagai kata. Karena dalam bahasa Arab kata ada berapa? 3 kan? Ya, kalimah. Kalimah itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia kan kata. Nah, kalimah itu kan ada 3, isim, fi'il sama huruf. Berarti huruf kan termasuk kata. Meskipun satu huruf, tapi kita bisa katakan sebagai kata. Jadi kata hubung. Nah, maka wa huruful atfi dan huruf-huruf ataf asyaratun itu ada 10. Asyaratun hanya 10. Wahia yaitu, wahia itu artinya tuh dan dia itu adalah gitu loh. Jadi wa itu kan dan, hiya itu kembali ke huruf. Huruf itu jamak taksir dari harfun, dia dihukumi muannas mufrad, maka jadinya hiya, dan dia itu adalah. Nah, ini mulai al-wawu 1. Wal fa'u, al wawu itu maknanya huruf wawu, satu huruf tok, wawu berharokat fathah, bacanya wa, jadi artinya dan. Jadi huruful ataf. Satu, di situ dikatakan al wawu, langsung saja saya tulis wa, ini ya, artinya dan. Kemudian yang kedua wal fa'u, artinya maka. Dan yang ketiga wa summa. Nah, ini summa harakatnya dhammah. Karena ada tulisan seperti ini persis bacanya sama, itu beda lagi. Nah, ini kita fokus ke sini dulu aja. Summa artinya kemudian. Terus yang keempat wa au artinya atau. Yang kelima am, ini artinya juga atau, tapi nanti penggunaannya kita rinci. Dan yang keenam imma. Nah, ini diperselisihkan para ulama huruf ataf atau bukan, tapi dia jurumnya dimasukkan ke huruf ataf, artinya adapun. Terus yang ketujuh bal, sering kita artikan apa? Bahkan ya, bahkan. Kemudian yang ke-8 apa? La. Ya. La di sini artinya tidak. Ya, tapi dia memang
secara makna itu penafi, secara makna penafi, atau namun secara i'rab dia sebagai huruf ataf. Jadi kita bisa artikan tidak atau bukan. Ya. Ini yang ke-9, lakin ya. Lakin, tapi ini berdiri ini. Jadi ini alif, bacanya panjang. Lakin artinya tetapi. Ini yang 10, hatta. Ya, hatta artinya ya, sehingga atau hingga atau sampai. Nah, ini namanya huruful atfi, huruf ataf. Nah, kalau yang cuma satu huruf, ini sering disebutkan al-wawu. Ini kan satu huruf. Ini cara nyebutkannya itu al-wawu. Nah. Tapi kalau dua huruf langsung nyebutkan summa. Nah, ini 3 huruf ya, sa, mim, mim. Nah, 2 huruf wa, au, wa, am, wa, imma. Tapi kalau ini kan al-wawu, wal, fa'u, kan itu. Ini kan sebutkan al-fa'u. Kan itu. Nah, ini al-wawu itu hanya wawu, al-fa'u itu hanya fa. Ini 1 huruf atau 2 huruf? 2, makanya nyebutnya wa, la, kan itu. Nah, kalau di TPK kita nyebutnya apa? Lam alif, kan gitu. Lam alif itu padahal dia 2 huruf, bukan 1 huruf sendiri. Biasanya kan huruf hijaiyah kan itu, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kemudian belakangnya ada lam alif, kan itu. Lam alif itu ya lam sama alif, sebenarnya itu. Nah, itu adalah huruf-huruf ataf. Nah, kemudian di sini sudah ditulis enak secara tabel ini ya, yang setelah halaman tengah persis. Nah, itu kan sudah ditabel. Al-waw wal fa'u summa au am imma bal la lakin hatta fi ba'dil mawadhi'i. Nah, hatta di situ disebutkan fi ba'dil mawadhi, itu hanya pada hatta saja. Jadi tadi yang kita sebutkan yang yang imma ya. Yang ada catatan nanti pada kata imma, ini nanti ada catatan, dan hatta. Nah, yang hatta nanti di sini di sebagian tempat, fi ba'dil mawadhi, di sebagian tempat. Karena hatta ini memang kadang dia sebagai huruf ataf, kadang dia sebagai huruf istinaf, kalimat permulaan atau kata permulaan, atau kadang dia hanya sebagai apa? Harfu jar malahan. Kadang dia sebagai harfu jar. Berarti dia bisa memajurkan kata setelahnya. Gitu. Kemudian kita lanjut terjemahnya dulu. Fa'in utifat alal marfu'i rufi'at. Maka jika diatofkan, kita terjemahannya diatofkan gitu aja ya. Kalau diterjemahkan dihubungkan tuh masalah juga tidak mewakili gitu. Maka jika diatofkan kepada marfu, itu kata yang dirofakkan, rufi'at, maka dia dirofakkan. Maksudnya gini, itu tuh ada kalimat yang dibuang. Jadi, maka jika ada satu kata, gitu, maksudnya gitu, ada satu kata yang diatofkan kepada kata yang marfu. Jadi apabila ada satu kata yang dirofakkan kepada kata yang marfu, maka kata tersebut juga dirofakkan. Maka kata tersebut juga dirofakkan. Nah, jadi contohnya misalkan langsung kita contoh ya. Nah, wa amrun. Nah, ini istilah-istilah yang harus kita pahami
Kalau naat man'ut sudah ya. Jadi kalau kemarin agak kita meroja dulu enggak apa-apa. Jadi kalau ja'a Zaidun al-aqil. Nah, ini namanya naat, ini namanya man'ut. Ya. Paham ya? Naat man'ut. Nah, man'ut itu yang disifati. Naat itu artinya sifat. Sifat dan yang disifati. Yang disifati itu yang sebelumnya. Nah, ini naat man'ut. Ini istilah-istilah ini jangan sampai salah paham. Nah, karena di sini nanti juga ada istilah ini. Ada ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, ja'a sighah apa ini? Fi'il kan? Fi'il madhi tepatnya. Ya, maklum atau majhul? Maklum, telah datang. Nah, maka ketika di awal ada fi'il maklum, setelahnya kok ada kata yang dirofakkan dan dia menunjukkan pelaku daripada perbuatan itu, maka Zaid sebagai apa? Nah, dia Zaid sebagai fa'il. Nah, di satu sisi ini kita jelaskan ya, ini fi'il, ini fa'il, ini di satu sisi. Nah, kemudian kita bahas di sini ada huruf waw. Nah, wa di sini dia adalah harfun min hurufil atfi. Satu huruf dari huruf-huruf ataf. Maka waw di sini namanya ya ataf. Ya, atau harfu atfin. Ya, ada yang menyebutkan harfu atfin atau wawul atifah. Nah, ini istilah-istilah aja. Wawul atifatnya ya waw huruf ataf. Jadi pilih salah satu aja enggak apa-apa. Nah, paham ya? Ini saya hapus saja, pilih salah satu. Jadi waw itu adalah huruf ataf. Nah, kemudian amr di sini ini kan dia diatofkan. Ya kan? Tadi kan kalimatnya penulis in utifat. Ya kan? In utifat ala marfu'in. Nah, ini kan diatofkan. Diatofkan. Kata diatofkan itu dalam bahasa Arab sighah isim maf'ul. Nah, maka amrun di sini istilahnya adalah dia ma'tuf. Ya. Ini ma'tuf. Nah, dia utifat alal marfu'i. Ini kan fa'il marfu. Utifat alal marfu'i. Berarti di sini ada istilah lagi. Zaid di sini dia sebagai ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Jadi ada huruf ataf, ada ma'tuf alaih. Ya. Kalau dulu apa sandaran kan mudhaf ilaih. Ya kan mudhaf ilaih. Kalau ini ma'tuf, ini ma'tuf alaih. Ini diatofkan. Nah, yang ini diatofkan kepadanya. Ini loh. Diatofkan kepadanya. Nah, istilah ini jangan kebalik-balik, jangan keliru karena seringkali bingung itu. Sing atof yang mana, yang ma'tuf yang mana, yang ma'tuf alaih yang mana itu. Karena beda-beda. Naat man'ut ini man'utnya belakang, man'utnya depan, naatnya belakang. Tapi kita seringnya dengar naat man'ut kan itu. Seringnya dengar itu loh. Kadang yang bikin apa rancu kita. Nah, jadi ini ma'tuf, ini ma'tuf alaih. Nah, jadi in utifat ala kan gitu. In utifat alal marfu'i rufi'at. Jika dia diatofkan ke yang marfu', nah ini kan diatofkan ke sana, dia kan ma'tuf ke sana. Nah, maka dia juga ikut rufi'at. Itu maksudnya. Jadi jika diatofkan ke kata yang rofa, yang marfu', maka dia juga dirofakkan. Kemudian atau ala mansubin nusibat. Nah, ini au di situ tuh. Au juga huruf ataf kan? Atau. Nah, huruf ataf itu kan menghubungkan tadi ya, dari satu kata atau bahkan bisa kalimat ke kata atau kalimat sebelumnya. Jadi di sini artinya au in utifat ala mansubin nusibat.
Takdirnya gitu. Takdir itu perkiraan maknanya. Kalau tadi kan in utifat ala marfu'in rufi'at. Nah ini atau in utifat ala mansubin nusibat. Atau jika diatofkan ke kata yang mansub, maka dia juga dinasobkan. Paham enggak nih cara terjemahannya ini? Ya belajar nahwu itu gitu, pelajari bahasa ya. Intinya itu, kuncinya itu antum kenali ini istilah saya ini, huruf ataf, ma'tuf dan ma'tuf alaih. Gitu. Huruf ataf, ma'tuf dan ma'tuf alaih. Nah, sehingga contoh yang kedua itu in au mansubin nusibat. Jadi atau dinasobkan atau atofkan ke yang nasab. Contohnya berarti ya, ro'a itu ya. Ro'a itu Zaidan. Nah, Zaidan kemudian ada huruf ataf wa amron. Ya. Sekali lagi. Di sini ada huruf wawu. Namanya apa? Huruf ataf. Ya, ataf atau harfu atfin. Kemudian ada amron di sini. Dia sebagai ya, ma'tuf. Zaidan di sini ma'tuf alaih. Ya, ma'tuf alaih. Paham ya? Nah, kalau prakteknya itu sebetulnya gampang. Intinya kalau atof atau pembahasan atof atau ma'tuf ini ya, yang diatofkan itu mesti ada perantara gitu ya. Mesti ada perantara, yaitu salah satu dari huruful atof. Nah, intinya gitu aja. Ini mau diganti au juga bisa. Ja'a Zaidun au Amrun. Telah datang Zaid atau Amr. Ini. Ra'aitu Zaidan au Amron. Aku telah melihat pada Zaid atau pada Amr. Kan itu. Sama aja dia. Nah, jadi bisa diganti-ganti. Kemudian yang terjemahan berikutnya au ala mahfudin khufidot, atau diatofkan kepada yang khafat, maka dia juga dikhafatkan. Contohnya marartu. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Ini sama wawunya ataf. Ini yang belakang dia ma'tuf. Yang Zaidin ya ma'tuf alaih. Au ala majzumin juzimat. Nah, ini bisa juga masuk kepada fi'il atau kepada yang dijazmkan, maka dia juga dijazmkan. Contohnya Zaidun lam yakum wa au apa wa itu? Wa ya. Nah, wa lam yaqud. Nah, sebetulnya ini tanpa lam pun juga bisa. Zaidun lam yakum wa yaqud. Ya, karena ini sudah mengandung makna sebelumnya, tinggal menghubungkan. Nah, maka di sini wa-nya ini adalah ataf. Yaqud. Ini kan jazm, ini sama jazm kan? Nah, ini dia ataf. Nah, yang ini ataf alaih.
Jadi dipahami atof, ma'tuf, ma'tuf alaih. Itu istilah-istilah itu harus dipahami. Kemudian kita rinci satu persatu fungsinya. Untuk yang pertama, al-wawu atau wa yang artinya dan, itu dia mutlak atau secara umum itu menggabungkan dua kata tersebut atau lebih, dua kata terlebih yang dihubungkan dengan melalui kata wawu, digabungkan atau dihubungkan secara umum, secara mutlak. Kemudian untuk yang au itu artinya dia takhyir, pilihan. Artinya dia pilihan. Nah, namun penggunaan wawu itu bisa dua macam. Dua macam. Bisa berarti pilihan, artinya tuh harus memilih. Pilihan tuh artinya harus memilih, atau boleh memilih salah satu. Atau boleh memilih salah satu. Maksudnya ini yang mana? Oh, au kejauhan. Fa dulu ya. Fan. Kalau yang fa itu untuk tertib, untuk urutan. Waw tadi hanya sekedar menghubungkan secara umum. Ya, jadi mutlak dia menghubungkan sehingga artinya dan. Nah, makanya dalam termasuk nanti pembahasan akidah itu kita tidak boleh menggabungkan dengan kata hubung wawu ya, antara Allah dan makhluknya. Nah, seperti disebutkan dalam hadis, contoh daripada syirik asghar itu masyaallahu wa syi'ta. Masyaallahu apa yang Allah kehendaki, wa syi'ta dan apa yang kamu kehendaki. Jadi seolah-olah ini namanya menggabungkan ya, menyejajarkan ya, menyetarakan antara Allah dan makhluknya, antara Allah dan kamu ya. Sering ke orang misalkan mengatakan laulallahu wa anta, kalau bukan karena Allah dan karena kamu. Misalkan orang sakit ke dokter ya, kalau bukan karena Allah dan dokter. Nah, ini kalimat pakainya wow itu salah. Harusnya apa? Kalau pengen solusi harusnya pakai summa kemudian. Nah, itu ada urutan di situ. Nah, jadi kalau bukan karena Allah kemudian melalui perantara dokter maka dia bisa sembuh. Nah, tapi kalau pakai wawu itu salah karena wawu itu penggabungan secara mutlak. Umum, dia digabungkan semua, seolah-olah setara, sejajar, dan tidak ada tartib, tidak ada urutan. Misalkan jaa Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr, itu umum, silakan mau mengatakan yang datang Zaid dulu atau yang datang Amr dulu bisa saja. Ya, tidak ada urutan. Tapi kalau fa, ya, urutannya maka, artinya maka itu tuh urutan. Misalkan jaa Zaidun fa Amrun, artinya telah datang Zaid, maka kemudian Amr datang. Itu namanya fa, tartib, li tartib. Mananya untuk urutan. Bisa difahami perbedaannya? Ya, kalau fa itu tartib, urutan. Sama dengan summa. Summa juga untuk tartib. Ya. Jadi untuk urutan. Nah, adapun au itu litakhyir awil ibahah, untuk pilihan atau boleh. Maksudnya gini, ada contoh nih. Jadi penggunaannya bisa dua. Contohnya tazawwaj hindan au ukhtaha. Nah, ini pakai contoh jangan yang au ya. Nah, ini untuk pilihan. Ya. Contohnya tazawwaj jim ya, bukan zai. Tazawwaj itu nikahilah. Hindan au ukhtaha. Nah, ukhtaha. Ini kan suruh milih. Nikahlahi atau nikahilah Hindun, Hindan atau
saudarinya. Nah, ini nggak boleh dua-duanya. Ya kan? Kenapa? Karena ini satu kandung. Nah, jadi tidak boleh menikahi dua-duanya sekaligus. Nah, ini namanya takhyir untuk pilihan. Tapi kadang juga boleh digunakan, boleh dua-duanya. Misalkan kita contohnya, udrus, pelajarilah, nahwan, misalkan, nahwu, au, sorfan. Pelajarilah nahwu atau sorof. Nah, ini kan boleh dua-duanya. Jadi boleh dua-duanya. Kalau ini tidak boleh dua-duanya. Jadi au itu bisa dalam dua keadaan di sini. Itu penggunaan kata au. Jadi tidak bisa kita mengatakan kalau misalkan kita mengatakan sama orang, itu tadi tazawwaj hindan au ukhtaha. Terus orang itu bilang, "Oh, saya mau nikahi dua-duanya." Loh, kok bisa lah? Kamu katanya au kan boleh milih dua-duanya. Tidak bisa. Karena ada au yang mananya takhir, suruh milih aja. Enggak boleh dua-duanya gitu. Jadi secara bahasa gitu. Jadi meskipun kita mengatakan atau, itu jangan terus serta-merta atau itu boleh milih dua-duanya, enggak bisa. Karena atau itu ada dua macam. Ada yang boleh milih atau boleh milih dua-duanya, atau harus milih salah satu saja. Itu maksudnya. Jadi sama-sama menggunakan au, tapi fungsinya berbeda. Jadi kadang orang beralasan dengan bahasa, maka kita harus bisa menjelaskan juga dengan bahasa pula itu. Misalkan orang tadi beralasan, katanya suruh milih, ya milih dua-duanya kan boleh ya. Atau orang katanya suruh milih satu aja wis, ya. Misalkan suruh belajar. Nah, dia belajarnya malas asih jiwa ya. Padahal itu tuh harapannya dia milih dua-duanya boleh gitu, tidak masalah gitu. Kemudian yang lainnya secara ringkas saja ya berarti. Kemudian kalau itu penggunanya setelah istifham, setelah hamzatul istifham. Berarti misalkan contohnya aindaka zaidun amrun. Aindaka zaidun amrun. Jadi di sini dia setelah istifham. Jadi apakah? Jadi indaka zaidun amrun. Nah, di sini syaratnya dia terletak setelah hamzah istifham. Nah, jadi apakah di sisimu ada zaid atau amr? Ini penggunaannya seperti itu untuk Dia digunakan untuk pertanyaan. Sebenarnya sama secara makna itu pilihan juga, tapi pilihannya digunakan setelah kata Kayaknya yang lainnya insya Allah kita ulangi aja di pertemuan yang akan datang ya. Eman-eman kalau cuman cepet-cepet ini. Tapi itu dulu. Jadi wa artinya dan, itu menggabungkan dua kata atau lebih secara umum dan memiliki makna kesetaraan, kesejajaran, dan bisa yang mana dulu itu. Tidak ada tartibnya, tidak ada urutannya. Namun kalau fa yang artinya maka, kemudian summa itu ada urutannya, tertib. Kemudian au itu maknanya pilihan, tapi pilihannya itu secara bahasa itu atau itu ada dua, ada pilihan yang harus hanya milih satu saja, atau ada pilihan yang boleh milih lebih dari satu. Jadi dua-duanya itu yang disuruh milih boleh dipilih semua. Adapun itu juga pilihan tapi untuk menentukan yang mana setelah pertanyaan dengan menggunakan hamzah istifham. Nah, itu tentang atof. Intinya secara ringkasnya yang kita tekankan, antum paham istilah-istilah ini tadi ya. Huruf atof, ma'tuf sama ma'tuf alaih. Dan ini namanya tabi, kata yang mengikuti dengan perantara. Ya, dengan perantara huruf atof. Kalau naat kemarin kan tanpa perantara langsung, itu bedanya. Nah, ada pertanyaan?
Ya. Kalau yang takhir tadi pikirannya Yang apa? takhir. Ya, takhir itu artinya untuk milih salah satu saja, takhir. Nah, Awalnya tadi ibahah. ibadah. Ya, boleh satu, boleh dua-duanya itu. Jadi ada takhir, ada ibahah. Ibahah dari kata mubah itu loh, mubah. Ya, takhir itu dari kata ya ikhtiar kan memilih berusaha. Apa misal 10 itu mabni itu. Ya kalau huruf itu mabni. Ya. Jadi semua huruf itu tidak ada yang mu'rab, semua huruf dia mabni. Dan dia namanya huruf kalau dari si i'rab itu la mahalala minal i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Dia hanya sebagai, kalau ataf berarti sebagai penghubung saja. Dia tidak ada i'rabnya. Dia mabni semua. Kan nggak bisa berubah. Kalau dan ya bahasa Arabnya wa, kan nggak bisa jadi wu atau wi kan gitu. Mabni dia. Ada lagi? Semoga bisa difahami ya, meskipun penjelasannya mungkin agak intinya ataf itu dia menghubungkan, mudah insyaallah ya, dengan kata hubung. Baik, cukup sampai sini. Nanti biar terlihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sampai am ya, sudah sampai am. Allah